Hai, baiklah. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang pewarisan sifat pada kelas 12. Pertama yaitu pengertian pewarisan sifat. Ilmu pewarisan sifat biologi telah ditemukan selama ribuan tahun. Pengetahuan tentang hereditas secara signifikan terjadi sekitar 150 tahun yang lalu. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat yang diturunkan dari induk atau orang tua terhadap anak atau keturunannya. Pewarisan sifat atau karakteristik dari suatu generasi ke generasi selanjutnya berhubungan dengan kromosom. Setiap kromosom tersusun atas gen yang mengkode DNA dan protein. Molekul DNA merupakan rantai dari banyak gen yang saling berhubungan. Selanjutnya yaitu komponen materi genetik. Nah, gen, DNA, dan kromosom adalah materi genetik karena bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat-sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Peranan materi genetik tersebut adalah untuk mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya. Misalnya, mengatur bentuk rambut, warna kulit, susunan darah, dan lain-lain. Yang pertama ada gen. Gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi berhereditas terhadap di dalam lokus gen. Gen berukuran antara 4-8 mikron. Gen merupakan unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom yang terdiri atas penggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Gen juga berperan penting dalam menentukan sifat-sifat hereditas individu. Sebagai materi hereditas, gen memiliki fungsi yaitu yang pertama, sebagai zarah tersendiri yang ada pada kromosom, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, serta mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Nah, selanjutnya ada DNA. DNA ini berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida. DNA tersusun dari gugus fosfat, gula deoksiribosa yang terikat pada basa nitrogen, di mana basa nitrogen pada DNA terbagi menjadi dua, yaitu purin, ada basa nitrogen guanin dan adenin, dan basa nitrogen pirimidin, yaitu basa nitrogen timin dan sitosin. Nantinya adenin akan berikatan dengan timin dan guanin akan berikatan dengan sitosin. Molekul DNA memiliki ciri khas atau sifat-sifat tertentu. Yang pertama, yang tadi telah disebutkan bahwa adenin akan berikatan dengan guanin yang nantinya membentuk ikatan dua rangkap, dan guanin akan berpasangan dengan sitosin yang nantinya akan membentuk ikatan tiga rangkap. Lalu, setiap molekul DNA disusun oleh dua rantai pulit nukleotida. Nah, hal ini membuat rantai DNA memiliki sifat yang lebih lentur. Lalu, DNA merupakan struktur yang aktif melakukan fungsi biologi. Nah, untuk memperbanyak dirinya, DNA melakukan yang namanya replikasi. Ada 3 hipotesis replikasi DNA, yaitu replikasi konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Hipotesis replikasi DNA konservatif menyatakan bahwa sebuah DNA dapat dihasilkan dari DNA parental dan dapat menghasilkan anakan yang memiliki DNA yang sama persis dengan parental, serta dapat menghasilkan pula anakan lainnya yang merupakan DNA yang benar-benar baru. Sedangkan hipotesis replikasi DNA konservatif menyatakan bahwa suatu DNA baru dapat dihasilkan dengan menggabungkan satu
segmen pita nukleotida lama dengan satu segmen pita nukleotida baru. Dan dihasilkanlah penggabungan kedua pita tersebut sehingga terciptalah DNA yang baru. Sedangkan hipotesis replikasi DNA dispersi menyatakan bahwa suatu DNA parental dapat menghasilkan DNA baru atau DNA anakan dengan catatan bahwa segmentasinya akan semakin kecil lagi, di mana tiap segmen akan selalu berselang-seling antara DNA parental dan DNA anakan. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat pada gambar 3.3 hipotesis replikasi DNA. Replikasi DNA akan dimulai saat enzim helikase DNA membuka jalan bagi DNA untuk membuka rantai ganda atau double helix. Lalu primase DNA akan memulai polimerisasi DNA pada lagging strand. Lalu ligase akan menyambungnya kembali apabila sudah dilakukan pencatatan kode genetik yang akan membentuk rantai DNA yang baru yang akan dibaca oleh polimerase DNA. Jika tadi kita sudah membahas mengenai DNA, selanjutnya kita akan membahas mengenai saudaranya DNA, yaitu RNA atau nama lainnya adalah ribonukleoasid. RNA merupakan polinukleotida yang jauh lebih pendek dari DNA, yang dimana terdiri hanya atas satu rangkai atau bersifat single helix. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa, dan RNA juga tersusun atas gugus fosfat dan basa nitrogen. Bedanya, di RNA terdapat basa nitrogen purin yaitu urasil dan guanin. Dan basa pirimidinnya tetap sama yaitu ada guanin dan sitosin, di mana urasil akan menggantikan fungsi adenin pada RNA. Berdasarkan fungsinya, RNA dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada RNAd atau RNA duta, atau nama bahasa Inggrisnya adalah mRNA, yaitu messenger RNA yang berfungsi untuk mengantarkan materi genetik pengkodean terkait sintesa protein keluar dari nukleus di sitoplasma. Lalu, RNA yang kedua adalah RNA ribosomal yang berada di sekitar ribosom yang berfungsi melakukan sintesa protein pada ribosom. Selanjutnya ada RNA transport, di mana RNA ini berfungsi untuk membawa asam amino saat proses sintesa protein berlangsung. Materi genetik yang terakhir adalah kromosom. Kromosom adalah pintalan atau gulungan benang-benang kromatin. Nah, di mana kromosom ini tersusun dari DNA yang telah dipintal pada protein-protein tertentu seperti protein histon, lalu menjadi benang yang disebut sebagai kromatin. Dan benang tersebut digulung sehingga menjadi bentuk seperti padatan yang lalu dikenal dengan kromosom. Cukup sekian pembahasan kita kali ini terkait materi genetik pada bab pewarisan sifat. Untuk materi selanjutnya pada bab ini akan kita lanjutkan pada audio berikutnya. Sekian, terima kasih.